Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke, apa kabar anakku sekalian? Baik. Ya, apakah hari ini semuanya masuk? Tiga Siapa yang tidak masuk? orang sakit, 3 orang dispen. Siapa aja, Pak Emi? Yang sakit ada Mario, Zeda, sama Zahid. Oh ya, oke, kita doakan ya, semoga yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk keberkahan di pertemuan siang hari ini, silakan KM Raimi untuk menyiapkan terlebih dahulu. Ke depan. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. 7 landasan mental SMP Taruna Bakti. 1. Jujur. 2. Tanggung jawab. 3. Visioner. 4. Disiplin. 5. Kerjasama. 6. Adil. 7. Peduli. Siap beri salam. Ya. Oke, selamat siang semuanya ya. Ya, oke anak-anakku, untuk lebih kita semangat pada siang hari ini, mari kita tepuk semangat. Tahu kan? Yuk, siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya. Ayo, siap. Konsentrasi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, oke anak-anakku. Pada pertemuan siang hari ini, setelah kita belajar minggu lalu tentang pengertian makanan haram, ya, juga minuman haram, ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis makanan dan minuman haram dan juga tentang akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Coba nih, siapa yang masih tahu tentang pengertian minuman haram? Pak Was, coba apa itu makanan dan minuman haram itu? Makanan yang diperbolehkan dan tidak boleh. Ya, intinya tidak diperbolehkan ya dalam ajaran Islam yang sudah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu ya, diantaranya tuh. Nanti kalian baca lagi ya tentang pengertian makanan dan minuman yang haram. Oke, dan dalilnya ya yang sudah kita bahas adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ya, sebelumnya Bapak akan sampaikan ya tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Oke, selanjutnya adalah tujuannya. Silakan kalian bisa lihat di depan. Adalah kalian diharapkan nanti dapat memecahkan masalah dengan mengidentifikasi ketiga makanan dan minuman yang haram ya. Yang kedua, dapat memaparkan akibat buruk mengenai makanan dan minuman yang haram. Ini tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Selanjutnya, silakan kalian tonton video ini ya. Judulnya Si Otan ya. Mungkin kalian pernah nonton kan? Ya, Si Otan ya, yang sangat fenomenal, kisah-kisah tentang kasus ya. Nah, untuk itu silakan kalian tonton ya. Si Otan di sini nanti akan menceritakan tentang tayangan apa. Silakan nanti tonton dan amati ya. Ya, silakan tonton. Pasti yang terbayang adalah ayam goreng. Betul. Di dunia Harus Indonesia banyak. ayam sudah menjadi bagian pokok yang tidak bisa dipisahkan. Hampir semua jenis makanan di sekolah menggunakan ayam sebagai bahan utamanya. Teman, di balik konsumsi daging ayam yang terus meningkat, ada keadaan yang dapat merugikan masyarakat. Oknum tidak bertanggung jawab ini malah memperjualbelikan ayam yang sudah mati alias tilang alias mati kemarin. Sekarang Bapak mau ajak kalian nih ke salah satu peternak yang melakukan praktik
Nah, itu anak-anak ya, sekilas tentang video dari tayangan tadi ya. Kira-kira setelah kalian menonton video ini, apa yang tergambar dalam pikiran kalian? Coba, Naomi, apa pendapat Maui setelah nonton video tadi? Oke, suaranya bisa dikeraskan. Yo, jadi itu termasuk ayam yang apa tuh Naomi tadi? Nggak boleh dimakan, Gak boleh dimakan karena apa tadi? Sudah terjadi apa tuh? udah mati. Sudah mati ya, sehingga dikatakan ayam apa? Ayam tiren. Ayam apa itu ayam tiren? Ayam mati kemarin. Disebut ayam tiren, itu ada ayam mati kemarin. Oke, Raimi, apa pendapatnya setelah nonton video tadi? Jangan makan ayam tiren. Oh, jangan makan ayam tiren karena hukumnya Haram. haram. Satu lagi siapa? Anabel, apa pendapatnya? Iya, jangan makan ayam tiren karena haram ya. Sudah jadi bangkai. Satu lagi. Siapa? Kamila. Ayo, apa? Apa Kamila pendapatnya setelah nonton video tadi? Apa? Oh, hati-hati dalam memilih ayam ya, makanan, terutama dalam memilih memakan daging di pasar ya. Harus dicek betul-betul apakah itu halal atau haram, apakah ayamnya benar-benar cara menyembelihnya secara benar atau tidak. Nah, itu harus kita hati-hati ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk tepuk tangan yuk untuk yang sudah kasih pendapat. Oke. Ya, oke, baik anak-anak, untuk lebih jelasnya kita akan bahas ya mengenai materi tentang kriteria makanan dan minuman yang haram. Yang pertama adalah, coba bacakan Fabian, apa tuh kriteria yang pertama? Semua makanan dan minuman yang dinyatakan haram dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Nah, jadi itu yang pertama ya, semua makanan dan minuman yang dinyatakan haram dalam Quran surat Al-Maidah. Yang sudah kita pelajari, nanti kalian lihat lagi ya, apa aja yang diharamkan makanan dan minuman dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya. Oke, yang kedua. Oke, silakan bisa dibacakan Magali. Ya. Nah, itu ya. Sekali lagi makasih ya Magali. Jadi ini yang kedua ya, semua jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral dan akidah sesuai dengan Quran surat Al-A'raf ayat 33 ya. Nanti kalian cek kembali ayatnya. Selanjutnya yang ketiga, silakan Naila, bisa dibacakan apa? Ya, jadi semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Oke, selanjutnya. Oke, silakan dibacakan. Siapa yang belum? Yang mau bacakan siapa? Yang belum mau bacakan siapa? Ayo, ya kamu silakan bacakan. Yang keras suaranya. Oke, yang keempat adalah makanan dan minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 29. Oke ya, itu adalah tentang kriteria makanan dan minuman yang haram. Terima kasih ya kepada kalian yang sudah membacakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang kriteria? Pak Bazil, coba udah paham belum Bazil? Apa itu kriteria makanan haram? Sudah bisa dipahami dengan baik? Oke ya, terima kasih Bazil. Selanjutnya adalah akibat buruk makanan dan minuman yang haram. Oke, Bapak minta tolong nih untuk membacakan lagi Naomi. Apa Naomi?
Yang pertama, nah itu pertama adalah doa tidak dikabulkan. Kedua, apalagi Naomi? Nah, merusak hati dan akal. Tiga, menzalimi diri sendiri. Yang keempat, membawa ke neraka. Makasih ya Naomi. Jadi sekali lagi Bapak perjelas bahwa akibat buruk ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, jelas ya, doa kita tidak akan dikabul. Naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita ada sedikit apapun makanan yang ke dalam tubuh kita masuk karena sumbernya yang haram ya. Kalaupun kita tidak tahu, ya Allah akan memaafkan. Kalaupun kita tahu, kita harus membaca istighfar dan bertobat kepada Allah. Yang kedua, merusak hati dan akal ya. Yang ketiga, menzalimi diri sendiri. Dan yang keempat, membawa ke neraka. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang akibat? Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami? Oh ya, makasih ya. Nah, selanjutnya untuk lebih memperdalam materi ini, kita tetap ada aktivitas diskusi ya, dengan tetap menggunakan metode to stay ya. Pokoknya berkunjung, yang kedua lagi untuk tetap di kelompok masing-masing. Oke, untuk penentuan kelompok udah sesuai dengan barisan aja ya. Yang sebelah sini kelompok 1, yang tengah kelompok 2, yang ketiga kelompok kelompok 3, barisan ketiga ya. Oke, untuk memperjelas Bapak akan kasih lembar kerjanya ya. Silakan kalian nanti tulis di sini di lembar kerja ini tentang contoh-contoh makanan yang haram ya untuk kelompok 1. Contoh nih. Misalkan makanan haram apa contohnya tuh? Kira-kira babi. Tulis di sini ya apa yang kalian tahu tentang contoh atau jenis makanan haram, silakan ditulis. Yuk didiskusikan sama temennya, silakan. Kelompok 2 tentang minuman yang haram, tulis ya. Kira-kira apa contohnya tuh? Itu, Gif. Anggur merah karena ada alkoholnya. Tulis mereknya apa? Silakan yang kamu ketahui. Silakan didiskusikan sama temennya. Kelompok 3, silakan kalian untuk menuliskan bahaya atau akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Yuk, silakan diskusikan, ditulis sebanyak-banyaknya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit cukup? Cukup ya, 10 menit ya. Ya, nanti kau kasih tahu aja kalau udah selesai. Yuk, silakan mulai bekerja dengan kelompoknya, diskusikan apa yang menjadi bahasan materi diskusi pada siang hari ini. Silakan. Ayo Queen, ayo Bila gabung ke sana Queen, bisa gabung ke sana. Ayo Aubrey gabung sama teman-temannya. Ya. Yuk silakan dibantu ya teman-temannya untuk mencari materinya. Pastikan ya contohnya yang memang sesuai. Pak, daging manisnya termasuk haram kan? Iya haram, tapi setidaknya yang memang tidak layak lah kamu makan ya. Ya itu termasuk. Air liur batil. Jelas itu menjijikan itu. Tadi kan dalam kriteria menjijikan itu termasuk yang haram, termasuknya haram menjijikan. Oke, bisa ya minuman kan? Mereknya tuh yang penting ada kadar alkoholnya. Kamu minum Baygon juga itu termasuk haram ya. Pak, kalau teh gelas basi masuk nggak? Teh gelas basi itu termasuk ya, karena kalau sudah lewat dari kadaluarsa itu termasuk haram kamu konsumsi. Ya masa ada yang mau minum air comberan? Sok cari ya yang sesuai. Mereknya apa? Oke, sudah bisa dipahami ya tentang akibat makanan yang haram ya atau minuman. Tuh. Ya, masuk neraka katanya.
Ya, karena jelas ya, sedikit kita masuk makanan haram, maka pelakunya masuk neraka, naudzubillah min dzalik ya. Apalagi Pak? Yang lagi viral apa tuh sekarang? Ya, untuk contohnya minimal bisa 5 ya. Itu mah dari India, Cok. Bisa 5, kalau kalian masih ada silakan dituliskan saja. Jadi minimal 5, kalau masih ada tuliskan. Boleh. Ya, bisa ya. Atau mungkin yang tadi termasuk yang di video juga bisa tuh. Benar bangkai ya. Sip. Bagus. Darah. Kalau air laut haram. Kalau air laut itu termasuk halal ya, karena memang belum terkantin informasi. Bahkan bangkai ikan di laut itu halal selama itu belum baunya belum menyengat. Darah. Yaitu haram. Karena termasuk dalam surat Al-Maidah ayat 3 kan. Dalam Al-Maidah ayat 3 itu sudah dijelaskan bahwa darah bangkai itu haram. Ya, sok, udah? Bangkai kan makanan. Itu bukan minuman. Iya. Bisa diminum. Ya, kira-kira yang contoh ininya apa? Nah, di apa nih, vodka ya. Nah, selain vodka apa tuh jenis minuman haram tuh? Coba. Kipe sangat tahu nih apa aja nih. Kolektor. Nah, itu termasuk. Kalau rum itu termasuk ini ya, fermentasi yang sudah mengandung alkohol. 5 aja cukup. 5. Oke, anak-anak, bagaimana, sudah selesai? Sudah, kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Ya. Ya, selanjutnya silakan kalian satu orang aja bisa berkunjung ya untuk kita melaksanakan metode diskusi pada siang hari ini. Silakan kelompok 3. Siapa perwakilannya berkunjung ke kelompok 2? Kelompok 2 bisa berkunjung ke kelompok 1. Kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2, satu orang aja siapa? Ya. Bazil mau berkunjung ke kelompok 1 nih, kamu cari informasi ke kelompok 2, apa yang dibahas di kelompok 2. Ayo. Yo, Anabel ke kelompok 2. Ya? Nulisin apa hasil diskusi kelompok 2? Atau kamu sampaikan? Ya, silakan kasih informasi ya. Kelompok 2, kelompok 1 materi apa aja? Ayo Bazil tuh ke kelompok 3 tuh. Mau ke kelompok 2 dulu, silakan boleh. Ini kelompok 2, ke kelompok 1 siapa? Oh, Magali. Coba cari informasi. Ke sana, kamunya ke sana, ke kunjung. Oh, kasih jalan. Silakan ya, kelompok 1 kasih informasi, atau Magali bisa minta informasi ke kelompok 1 ngebahas apa. Oh, Bazil, ayo tanya. Kamu ke kelompok itu aja dulu, kelompok 3 aja dulu. Sok tanya kelompok 3 ngebahas apa.
Oke, kalau sudah melakukan kunjungannya, silakan kembali lagi ke kelompoknya masing-masing ya. Setidaknya kalian sudah mendapatkan informasi dari tiap kelompok dari hasil kunjungannya. Ya. Oke, kelompok 1 sudah? Tadi berkunjung ke kelompok 2 dan 3. Kelompok 2 tadi berkunjung ke kelompok 1 dan 1. Kelompok 3 tadi berkunjung ke kelompok 2 dan 1. Oke, makasih ya. Semua kalian sudah dapat informasinya. Oke, sekarang untuk mengetahui sejauh mana hasil dari diskusi tiap-tiap kelompok ya, supaya yang lain juga bisa mengetahuinya. Silakan nanti kalian kelompok 1 terlebih dahulu ya, untuk menuliskan ke depan 5 macam ya makanan atau makanan yang haram. Yuk, silakan dituliskan ke depan. Siapa yang mau nulis ke depan? Ini tulis dulu makanan haram, minuman haram, akibat buruk. Silakan tulisannya yang kebaca ya. Oke, kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Halo, nama saya Bazil, saya dari kelompok 1 dan saya akan mempresentasikan contoh-contoh makanan haram, yaitu pertama bangkai, kedua darah, ketiga daging babi, keempat hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, kelima hewan yang terpukul jatuh di tanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu disembelih. Oke, yuk tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sebelum kembali ke tempat, ada pertanyaan nggak tentang makanan haram? Ada pertanyaan dari kelompok 2, 3? Oh, sudah paham? Oke, makasih. Yuk, makasih Bajil. Yuk, selanjutnya kelompok 2, silakan untuk membacakan. Nanti pertanyaannya ke ini ya. Halal atau kalau unta mah? Halal. Oke, kelompok 2 silakan. Tadi yang menulis siapa? Oh, Diandra. Ayo, silakan Diandra.
Silakan pakai ininya. Ya, silakan dengarkan ya. Dari kelompok 2. Yuk, silakan. Contoh dari jenis minuman haram ada 1 anggur merah, 2 soju, 3 vodka, 4 bir, 5 whisky. Whisky. Itu termasuk apa? Minuman haram. Oke. Yuk, silakan, ada pertanyaan nggak tentang minuman haram? Ada. Hah? Ada pertanyaan nggak? Ayo, tentang minuman haram ada? Tidak ada. Sudah jelas ya dengan contohnya? Jelas. Ya, oke. Terima kasih untuk di Anda kelompok 2. Yuk, kasih tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok 3 siapa tadi? Ya, Muannabel, silakan. Yuk, silakan. Sebelah sini. Yuk. Halo, saya Anabel Oke, dari dengarkan. kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tentang akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Pertama, ada doa tidak dikabulkan. Yang kedua, ada merusak hati dan akal. Yang ketiga, ada membawa ke neraka. Yang keempat, menzalimi diri sendiri. Yang kelima, minuman beralkohol dapat membuat kita kehilangan kesadaran. Kamu siap-siap ya untuk menyimpulkan ya, menyimpulkan. Siap. Oke. Dari kelompok 3 tentang akibat ada pertanyaan nggak? Akibat makanan dan minuman yang haram. Jelas ya. Oke, kalau gitu kasih tepuk tangan ya untuk kelompok 3 sudah presentasinya. Silakan, Abel. Nah, itulah ya tentang hasil uji kalian. Semoga menambah wawasan dari materi ini. Ya, tapi sebelum ditutup, mari kita simpulkan ya materi pada pertemuan siang hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Oh, Magali ya, silakan Magali. Apa sih kesimpulan dari materi ini, pesannya apa? Karena supaya kalian dapat mendapatkan wawasan atau penjelasan ya dari materi ini. Silakan Magali untuk menyimpulkan. Kesimpulannya yaitu makanan haram jenisnya ada bangkai, darah, daging babi, dan hewan-hewan yang tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Untuk jenis minuman yang haram ada anggur merah, soju, vodka, bir, dan whisky. Dan makanan dan minuman yang haram ini memiliki banyak akibat yang buruk, yaitu doa tidak ditabulkan, merusak hati dan akal, membawa ke neraka, menzolimi diri sendiri, dan minuman beralkohol dapat membuat kita kehilangan kesadaran. Ya, jadi apa pesannya tuh Magali pada materi ini? Pesannya kepada teman-teman untuk apa dari materi ini? Jangan pernah mencoba mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Jadi jangan pernah mengkonsumsi makanan yang haram. Biasanya kalau kalian pergi ya ke luar negeri cari restoran, itu harus dilihat dulu nih. Ya, apakah restoran itu benar-benar di dalamnya termasuk ada makanan halal atau haram. Harus diteliti ya komposisinya, karena kebanyakan karena tidak tahu akhirnya makanlah, padahal itu mengandung hal yang haram. Kalau makanan mungkin yang sudah kita jelas ya bahwa untuk babi tidak ada toleransi, hukumnya apa? Haram mutlak haramnya. Termasuk juga minuman yang mengandung alkohol, jelas itu diharamkan karena memang jelas itu akibat dampaknya sangat besar sekali ya ketika kita mengkonsumsinya. Minum alkohol coba selain memabukkan juga akan menghilangkan akal sehat, merusak keimanan sehingga masa depannya akan suram ya. Nah, oke anak-anak, sebelum itu pada pertanyaan lagi nggak tentang materi ini? Sudah paham semua? Nah, oke. Untuk itu kita tutup ya pertemuan pada siang hari ini. Tapi sebelumnya Bapak akan berikan latihan ya, tugas kalian. Silakan nanti kalian kerjakan tugas mandirinya ya. Nanti Bapak akan bagikan tugasnya, kalian kerjakan. Juga kalian juga di rumah nanti cari contoh makanan dan minuman yang haram ya, selain yang sudah nanti tadi
teman-teman kalian jelaskan di depan ya. Oke, itu kita tutup dengan doa ya bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.